Nah, saudaraku rahimakumullah, para ulama mempunyai perbedaan pendapat mengenai kronologi, mengenai urutan 10 tanda besar ini. Jadi mereka mengatakan bahwa hadis-hadis tentang 10 tanda besar yang diuraikan Nabi SAW tidak otomatis menyebutkan urutannya, sehingga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai urutannya. Yang mereka sepakati hanya satu, bahwa tanda nomor 10 dalam hadis ini, api keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat berkumpul untuk mengalami dahsyatnya kiamat, adalah tanda besar yang paling akhir. Itu disepakati. Tetapi nomor 1 sampai 9 mana urutannya, itu ada perbedaan pendapat. Dan saya termasuk mengacu kepada urutan yang diijtihadkan oleh seorang penulis kitab yang bernama Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Beliau mengarang kitab yang judulnya panjang dalam bahasa Arabnya. Judulnya Al-Mawsu'atu fil Fitani wal Malahim wa Ashratus Sa'ah, yang kalau diterjemahkan lengkapnya ensiklopedi fitnah-fitnah, ya, peperangan-peperangan dan tanda-tanda akhir zaman. Namun oleh sebuah penerbit di Jawa Tengah diterbitkan dengan judul yang gampang diingat, Ensiklopedi Akhir Zaman. Saya sangat menganjurkan Bapak dan Ibu membaca buku ini, karena buku ini menurut hemat saya adalah buku yang membicarakan ilmu akhir zaman yang paling komprehensif dan paling up to date, paling cocok dengan situasi dunia kita sekarang. Kenapa? Karena orang alim yang menulis kitab ini masih hidup bersama kita. Dan yang menariknya, penulis kitab ini asalnya dari Gaza, dari Palestina, yang berarti tetangga terdekatnya siapa? Al-Yahud. Dan Al-Yahud itu musuh utama kita, nomor wahid, ya kan? Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah 82, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Sungguh engkau Muhammad akan mendapati kaum yang paling dahsyat permusuhannya kepada orang-orang beriman adalah kaum Yahudi dan orang-orang musyrik. Jadi kalau kita membaca kitab beliau ini, tidak saja terjadi transfer of knowledge, transfer pengetahuan ke kepala kita, tetapi juga terjadi transfer of ruhul jihad ke dada kita, transfer spirit berjihad di dada kita. Maka menarik sekali buku ini. Nah, dalam buku ini Syekh Mubayyad berijtihad. Kronologi 10 tanda besar itu seperti ini. Ini kronologinya. Jadi justru yang paling awal adalah peristiwa dahsyat yang disebut dengan ad-dukhan. Ad-dukhan itu apa? Kabut asap. Yang dalam hadis diterangkan oleh Nabi, kabut ini akan menyelimuti seluruh wilayah timur, seluruh wilayah barat. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya, yaghshannas, menutupi semua manusia. Jadi dunia itu gelap gulita 40 hari 40 malam karena tebalnya kabut asap menyelimuti planet kita ini. Dan kalau dalam surat Ad-Dukhan, Allah mengisyaratkan bahwa kabut asap ini datangnya dari mana? Sebab datangnya dari langit. Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Tunggulah hari ketika langit mendatangkan kabut yang nyata, ya. Kira-kira apa yang datang dari langit yang menyebabkan kabut ini? Di ayat 16-nya surat Ad-Dukhan, Allah mengisyaratkan yawma nabtishul batsyatal kubra inna muntaqimun. Pada hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras, batsyatal kubra, sesungguhnya kami adalah pemberi balasan. Jadi dukhan ini disebabkan sesuatu yang datang dari langit dan dia berupa hantaman yang keras, ya. Sehingga Syekh Mubayyad mengkaitkannya dengan surat At-Tur ayat 44, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa iyarau kisfam minas sama'i saqitan yaqulu sahabum markum. Ketika mereka menyaksikan bongkahan-bongkahan batu berjatuhan dari langit, mereka akan berkata itu adalah awan yang bertindih-tindih. Jadi bahasa Al-Qurannya bongkahan batu berjatuhan dari langit. Bahasa hadisnya bintang berekor jatuh di bulan Ramadan. Sedangkan bahasa modernnya apa, Pak? Meteor, ya, meteor. Jadi dukhan ini disebabkan oleh meteor besar menabrak planet bumi. Tapi karena planet bumi diciptakan oleh Allah ada perisainya, ada tamengnya yang disebut lapisan atmosfer, maka meteor yang besar itu pecah, ya. Cuman pecahannya tetap lolos,
menabrak daratan dan ada yang menabrak lautan. Dan menurut ilmuwan, yang lolos itu akan ada yang ukurannya garis tengahnya 2 km, Pak. Bayangkan, batu ukuran garis tengah 2 km, ya, kira-kira berapa kalinya lapangan bola itu 2 km? Kalau satu lapangan bola kan 100 meter ya kalau saya tidak salah ya. Berarti 2 km tuh 20 kali lapangan bola, Pak. Batu bergerak dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per jam menabrak daratan. Nah, tabrakan dengan daratan itulah yang menimbulkan ad-dukhan, kabut asap. Kayak bom nuklir meledak, Pak. Cuman bom nuklirnya jumlahnya sangat banyak. Sehingga ledakannya yang berbentuk cendawan itu, asap cendawan itu, terus meluas sampai menyelimuti seluruh wilayah timur dan barat, kata Nabi. 40 hari 40 malam kita akan hidup dalam kegelapan. Nah, yang mengerikan, Allah Ta'ala di ayat ke-11-nya mengatakan, ya ghasyannas, kabut ini menyelimuti seluruh manusia, hadza adzabun alim, ini adalah azab yang pedih. Jadi Allah mengatakan dukhan ini merupakan azabun alim, azab yang pedih. Dalam hadis Nabi mengatakan, bagi orang beriman yang terpapar kabut asap dukhan ini, mereka mengalami zukmah, pilek atau flu. Tapi bagi orang kafir dan munafik yang terpapar dukhan ini, mereka akan membengkak tubuhnya dan akan keluar cairan-cairan dari lubang telinga, lubang hidung, lubang duburnya. Bahkan Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, mengatakan, ketika kabut asap ini masuk ke telinga orang-orang kafir dan munafik, mereka akan merasakan kepala mereka seperti kepala hewan yang terpanggang. Jadi mereka mengalami azab. Karenanya tokoh Dajjal yang merupakan tokoh kafir, yang menurut Syekh Mubayyad munculnya urutan kelima dari 10 tanda besar, ya, yang berarti Dajjal mengalami dukhan. Dia sebagai tokoh kafir, dukhan itu akan mempengaruhi mukanya sampai sebagiannya meleleh. Karenanya dia dikatakan oleh Nabi kalau muncul di akhir zaman a'war, bermata sebelah. Padahal dulu Tamim Ad-Dari, seorang pelaut Nasrani dari Palestina, pernah ketemu Dajjal di sebuah pulau terpencil. Laporannya kepada Nabi ketika dia menceritakan tentang Dajjal yang dia saksikan, a'zamu insanin ra'ainahu, kami melihat manusia terbesar yang pernah kami lihat, badannya kuat, ya, tapi terikat di 2 tempat, di tangannya dan di kakinya. Nggak ada laporan matanya cacat sebelah, nggak ada, karena belum mengalami dukhan. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, pertanyaan besarnya adalah kenapa Syekh Mubayyad dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman berijtihad bahwa dari 10 tanda besar yang paling awal itu azab. Kenapa? Karena perjalanan umat manusia pada saat dukhan ini terjadi sedang mencapai titik kesombongan, kemungkaran, kezaliman, kemaksiatan, kekufuran, kemunafikan, kesyirikan yang dahsyat. Dan itu kapan? Ya sekarang. Sekarang inilah. Apakah kita tidak melihat di sekeliling kita betapa banyaknya manusia yang begitu sombongnya sampai berani menghina agama Allah, menghina Nabi Allah, menghina kitabullah, bahkan menghina Allah. Ada Twitter seorang perempuan, entah dia muslim atau bukan, mudah-mudahan bukan muslim, dia sampai mengatakan kalau Allah bisa turun dari langit akan kuajarkan bagaimana caranya memperbaiki kitabnya. Nauzubillah min dzalik. Ini ucapan mengundang azab Allah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini ijtihad dari Syekh Mubayyad, ya. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tetapi saya memandang tampaknya ini cocok ini dengan realitanya. Nah, jadi hantaman keras berupa meteor atau pecahan meteor yang menghantam daratan itulah yang menimbulkan dukhan. Sementara yang jatuhnya di samudra, pecahan meteor itu menimbulkan apa? Tsunami, ya. Tapi tsunaminya bukan tsunami yang kelasnya dinding airnya 5 meter, 10 meter, 15 meter, 30 meter, tidak, ratusan meter. Menurut ilmuwan, kalau memang ada bongkahan meteor jatuh ke Samudra Pasifik misalnya, maka dinding air tsunaminya itu akan mencapai 235 meter, Pak. Dia bergerak ke kanan, bergerak ke kiri. Dia akan menghantam wilayah barat, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan wilayah timur, Asia bagian timur. Sehingga wilayah itulah yang dikhawatirkan mengalami pembenaman bumi di timur dan pembenaman bumi di barat, ya. Mari kita lihat gambarannya, ya. Jadi
kalau dia jatuhnya di tengah-tengah Samudra Pasifik, maka bergeraklah mega tsunami itu, tsunami yang dahsyat itu ke kanan, menghantam daratan sebelah barat, Amerika Utara, Amerika Selatan. Yang bergerak ke kiri, dia menghantam wilayah Asia Timur. Sehingga tanpa bermaksud memastikan, kita khawatir tanda besar pembenaman bumi di timur dan di barat itu akan menenggelamkan wilayah seluas ini. Di sebelah timur wilayah ini terbenam, di sebelah barat wilayah ini terbenam. Saya tekankan ya, tanpa bermaksud memastikan. Ini dugaan, ya kan? Cuman dugaan ini beralasan. Alasannya adalah hadisnya mengatakan pembenaman itu di timur dan di barat. Ini wilayah timur, ini wilayah barat, ya kan? Gitu. Terus yang kedua, kita tidak temukan hadis-hadis mengenai perang-perang di akhir zaman menyebutkan keterlibatan negara-negara ini, nggak ada disebutkan. Nggak ada perang akhir zaman menyebut negara Cina terlibat di dalamnya, nggak ada. Negara Jepang nggak ada disebut, Amerika nggak ada disebut, ya. Mana lagi? Makin ke selatan ini kan Vietnam, Kamboja, Malaysia, Australia, Selandia Baru, termasuk negeri ini nih. Negeri apa ini? Ya, nggak ada disebut terlibat dalam perang-perang di akhir zaman. Ya Ustadz, tentu aja nggak disebut. Mana ada di zaman Nabi Amerika, mana ada di zaman Nabi istilah negara Jepang gitu. Nanti dulu. Ada hadis mengatakan, Nabi bersabda, kelak nanti kalau perang antara kaum muslimin dengan Yahudi, maka kaum muslimin akan berada di sebelah timur Nahrul Urdun, sungai Jordan, dan Yahudi akan berada di sebelah barat dari Nahrul Urdun, sungai Jordan. Anda tahu, waktu Nabi menyampaikan hadis ini, para sahabat heran, apa itu Urdun, apa itu Jordan? Nggak ngerti mereka, karena zaman itu belum ada Jordan, Pak. Kita sekarang ngerti. Artinya apa? Nabi itu jangan ditanya dia tahu tidak tahu tentang Amerika. Ya jelas tahu kalau dikasih tahu sama Allah. Tapi dengan tidak adanya hadis itu, kita perlu menduga kuat, jangan-jangan Amerika pada masa itu sudah nggak ada. Karena apa? Terbenam. Dan tentu pengertian terbenam bukan seluruhnya. Daratan tingginya, puncak-puncak gunungnya mungkin masih tersisa, termasuk wilayah Indonesia yang kita cintai karena Allah ini. Maka kalau ada di antara Anda yang berpikir, wah kalau gitu kita harus siap-siap. Bukan, kita harus siap-siap mengantisipasi pembenaman ini dengan cara kita bangun kampung akhir zaman di puncak-puncak gunung. Misalnya kita ke Merapi gitu ya, silakan. Karena ada hadisnya juga, Nabi bilang, kalau kalian sudah hidup di era fitnah, bawalah hewan kambing kalian, domba kalian ke puncak-puncak gunung, ya kan? Uzlah, kan begitu. Nah cuma harus diingat, kalaupun kita selamat setelah kita bikin kampung akhir zaman di puncak Gunung Merapi misalnya, nantinya kita nggak tinggal lagi di puncak Gunung Merapi, kita tinggal di Pulau Merapi, Pak. Kenapa? Karena sekeliling kita air, ya toh? Gitu. Nah terus yang kedua, apa yang terjadi? Yang kedua, terjadilah significant depopulation, pengurangan populasi planet bumi ini secara signifikan. Banyak orang tewas, Pak, gara-gara bencana dahsyat ini. Ya bayangkan, wilayah ini kan luas, wilayah yang banyak sekali penduduknya ya. Ini banyak sekali penduduknya kan. Apalagi wilayah yang warnanya kuning ini. Negara apa nih? Banyak kan penduduknya. Penduduk dunia total 7 miliar, itu 2 miliar sendiri, Pak. Karenanya sebagiannya mulai diekspor paksa ke sini kan. Gitu. Makanya kalau kita ngerti skenario akhir zaman, kita tinggal komentar gimana? Silakan datang ke sini, ahlan wa sahlan, lu bakal terbenam lah. Nah, gitu. Cuma pertanyaannya kitanya kemana? Kan gitu. Nah kitanya harus menjalankan yang dulu Nabi dan para sahabat lakukan. Apa itu? Hijrah. Hijrahnya kemana? Ya ke tempat pemimpin kita akan muncul. Siapa pemimpin kita? Al-Mahdi yang kita sedang bicarakan sekarang ini. Nah Al-Mahdi munculnya di mana? Ya. Al-Mahdi muncul awalnya di Mekah. Karenanya nanti akan ada segelintir umat Islam, as-sabiqun al-awwalun, yang registrasi ke Al-Mahdinya di Mekah, baiatnya ke Mekah. Tetapi yang kebanyakan umat Islam nanti registrasinya kemana? Ke Syam. Karena Al-Mahdi setelah dari Mekah bertolak kemana? Ke Syam, mendirikan khilafah ala minhajin nubuwah. Dengan ibu kota awalnya Damaskus, ibu kota terakhirnya Baitul Maqdis. Ya. Ini semua ada keterangan-keterangan hadisnya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, yang berikutnya yang terjadi apa? Global famine, kelaparan mendunia. 40 hari 40 malam dunia diselimuti oleh kabut asap, matahari bersinar nggak bisa menyentuh tanah, akibatnya tanaman, tumbuhan, pohon nggak menghasilkan.
Makanya ada dalil mengatakan jika kalian sudah melihat bintang berekor di bulan Ramadan, siapkan makanan sekuat kemampuan kalian. Jadi bintang berekor itu diantara dalilnya mengisyaratkan jatuhnya di bulan Ramadan. Maka mulai sekarang kalau Ramadan akan tiba, tidak sekedar perasaan gembira yang harus ada dalam diri kita, tapi juga perasaan waspada. Jangan-jangan Ramadan ini jatuhnya bintang berekor. Kita tidak tahu kapan jatuhnya, tetapi kalau melihat tanda demi tanda yang bermunculan, it seems to be very close. Kelihatannya sudah dekat sekali jadwalnya. Bahkan tahun lalu, Ramadan tahun lalu, begitu malam terakhir, ya, kita dengar kabar besok 1 Syawal, saya langsung instruksikan istri anak saya semuanya sujud syukur. Alhamdulillah tahun lalu belum jatuh bintang berekor, karena kami belum siap hijrah. Dan kelaparan mendunia ini berakibat kepada apa? Orang berebut makanan, Pak. Sampai apa? Sampai saling berbunuhan, killings, ya. Al-haraj kata Nabi, saling berbunuhan, memperebutkan makanan. Nah, yang lebih tidak pernah kita duga-duga lagi adalah dampak yang kelima. Terjadinya shutdown of modern technology. Teknologi modern ini berhenti beroperasi, Pak. Kenapa? Ya karena batu besar jatuh dengan kecepatan tinggi, bergesekan dengan udara, tentu menimbulkan induksi besar-besaran. Yang orang barat katakan akan terjadilah fenomena EMP, electromagnetic pulse, ya. Semua benda-benda kelistrikan macet, tidak bisa berguna lagi. Bahkan ahli fisika mengatakan tumbukan batu besar dengan tanah akan menyebabkan zat-zat tertentu sifatnya berubah. Misalnya besi berubah zatnya menjadi lengket, sehingga instrumen-instrumen yang terbuat dari besi yang sedikit rumit saja tidak bisa dipakai lagi. Contohnya sepeda, rantainya besi, gearnya besi, nggak bisa dipakai lagi. Bedil, pelatuknya besi, pelurunya besi, nggak bisa dipakai lagi. Dan ini yang dikatakan Nabi sampai 3 kalimat diulang-ulang dalam hadis riwayat Muslim, hadisnya sahih. Nabi bersabda, wa'udtum min haitsu bada'tum wa'udtum min haitsu bada'tum wa'udtum min haitsu bada'tum. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Sewaktu Nabi dahulu menyampaikan kepada para sahabat nggak ngerti. Kenapa nggak paham para sahabat? Karena para sahabat nggak pernah mengalami menggunakan komputer, ya, HP, listrik, AC, ya, mobil, motor, pesawat udara, nggak ada. Tapi setelah hadis ini sampai ke zaman kita, kita pakai akal kita merenungkan apa ya maknanya ini. Oh, ini rupanya isyarat akan terjadinya kemacetan operasional teknologi canggih.